Oke, kita lanjutkan untuk materi tekanan tanah ya, lateral. Kemarin udah kita berikan contoh ya untuk perhitungan atau memperhitungkan besar tekanan tanah aktif dan pasif ya pada tanah non kohesif ya. Jadi nanti sebenarnya ada ya tanah kohesif, jadi misalnya nanti ada di atas permukaan tanah misalnya ada beban merata ya, misalnya Q ya, maka gambar diagram tekanan tanahnya kalau kemarin kan tidak ada beban, langsung bentuk segitiga untuk tanah non kohesif ya, tanah non kohesif. Ya, jadi nah sekarang kalau ada nanti ada beban meratanya, berarti bentuk gambar diagramnya seperti ini. Jadi yang akibat dari Q-nya nanti adalah besarnya Q kali KA, kemudian yang di sini adalah gamma kali H kali KA ya. Tinggi tebalnya adalah H ya. Jadi nanti tekanan tanahnya berarti seperti ini, ada PA1, PA2 ya, sama seperti biasa. Jadi luas daripada luasan ini sebagai PA nya nanti ya, ini luasan segi 4, luasan segi 3 ya. Oke, alasnya sudah ada, Q kali KA, sini gamma kali H kali KA. Jadi itu cuma menambahkan contoh yang kemarin. Seandainya nanti ada di atas permukaan tanahnya ada tekanan ya, beban ya, beban merata ya, maka nanti bisa kita gambarkan untuk diagram tekanannya seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk tekanan tanah pada tanah kohesif ya. Kalau yang kemarin adalah non kohesif ya. Jadi tekanan tanah pada tanah kohesif ya, kohesif atau C-nya tidak sama dengan 0 ya, ada nilai C-nya ya. Itu kita tulis di bawahnya ya. C-nya tidak sama dengan 0 ya, ada nilai C. Maka gambar tekanannya nanti bisa kita gambarkan misalnya seperti ini. Jadi nanti kamu ada datanya adalah gamma, kemudian ada C, ada V ya. Jadi ini ada harganya semua ya, ada nilainya ya. Maka untuk gambar diagram tekanan tanahnya, jadi misalnya ini adalah H, berarti nanti akibat dari C sendiri ini adalah ada perlawanan ya. C itu adalah kohesi atau daya lekat tanah ya.
Jadi dia memberikan perlawanan seandainya tanah ini kita dorong ya. Jadi memberikan perlawanan sehingga nanti arahnya sebenarnya adalah ke sana. Jadi ke sana. Jadi seperti ini. Nah, besarnya ini nanti adalah 2C akar KA ya. Jadi besarnya ini, jadi ada tekanan akibat kohesi, nilainya 2C akar KA, arahnya ya apa namanya, kalau aktif adalah mendorong dinding, kalau ini memberikan perlawanan. Pada nanti kita tambahkan dengan akibat daripada ya, ini adalah yang biasa gamma kali H kali KA ya. Nah, ini kita jumlahkan, nanti maka kita dapatkan nanti tekanan tanah jadi ya, tadi yang ini yang C ya, kemudian ini yang akibat tanah ya. Jadi nanti kita dapatkan seperti ini. Jadi nanti yang ini tadi adalah 2C akar KA, sedangkan yang ini adalah nanti berarti adalah gamma kali H kali KA dikurangi ya 2C akar KA ya. Ini kan keseluruhan segitiga tadi, alasnya ialah gamma H kali KA ya, berarti kalau sisanya ini kita potong 2C akar KA, berarti nanti gamma kali H kali KA dikurangi 2C akar KA ya. Nah, ini kita dapatkan nanti ini misalnya PA, jadi ini hilang nanti ya, yang ada adalah yang saya beri panah-panah ini. Jadi nanti sini nanti ada PA1, ada PA2. Nah, tingginya ini nanti bisa kita cari. Misalnya ini H1, ini H2 ya. Jadi dengan menggunakan perbandingan segitiga ya, jadi ini tadi adalah arahnya ke sana. Kita dapatkan ini. Jadi nanti perbandingan segitiga yang tinggi ini H dibagi alasnya gamma kali H kali KA, berarti sama dengan segitiga yang kecil ini. Misalnya kita ambil yang H2 dibagi nanti yang ini adalah ya gamma kali H kali KA dikurangi 2C akar KA. Nah, nanti kita dapatkan H2-nya ya. H2 sama dengan ya, nanti adalah ini H dikalikan gamma kali H kali KA dikurangi 2C akar KA dibagi ya. Jadi ini ada ke sana, nanti adalah gamma kali H kali KA. Ini hanya bisa kita hilangkan ya, nanti sama dengan ya gamma kali H kali KA dikurangi 2C akar KA dibagi dengan gamma kali KA ya. Kemudian untuk H1 ya nanti sama dengan H dikurangi H2 ya. Nah, dari sini bisa kita hitung nanti besarnya PA1 dan PA2 ya. PA1 adalah luas segitiga yang di atas ini ya. Jadi nanti terus yang dari sini PA1 sama dengan nanti alasnya ada 2C akar KA, 2C
akar KA dikalikan dengan H1 ya, luas segitiga bagi 2 ya. Jadi nanti dengan tahu apa namanya C-nya, tahu KA-nya, tahu H1-nya nanti, maka akan kita dapatkan PA1. PA2, PA1-nya nanti adalah negatif ya. Nah, PA2-nya adalah nanti alasnya tadi adalah ini ya, gamma kali H kali KA dikurangi 2C akar KA tadi ya. Ini adalah alasnya ini ya, dikalikan dengan H2 ya per 2. Nanti akan kita dapatkan ya. Nah, ini arahnya adalah positif, yang ini negatif ya. Kita lihat bisa di sini arahnya yang positif adalah ini yang negatif, yang PA1-nya. Oke, mungkin untuk mempermudah memahaminya mungkin saya berikan contoh ya. Kita hapus saja. Oke, dari pasangan batu ya, seperti itu ya. Misalnya ini tingginya, misalnya di sini ada muka air tanahnya ya, muka air tanah. Misalnya ini kita anggap H1 sama dengan 2 meter, H2 sama dengan 4 meter. Kemudian di sini ada H3 1 meter misalnya. H3 sama dengan 1 meter ya. Kemudian data tanahnya ya. Misalnya ya, kita suatu dinding penahan tanah misalnya, suatu dinding penahan tanah seperti pada gambar ya. Jika data tanah ya, jika data tanahnya ya, gamanya dengan, jadi gamma 1 nanti sama dengan
19 kilonewton per meter kubik, kemudian C1 0 ya, kemudian sudut geser satunya misalnya 30 derajat ya, kemudian gamma 2 sama dengan atau ini kita ambil 18 saja, 18 ini 19 kilonewton kubik, C2 nya misalnya 10 kilonewton per meter kuadrat, kemudian sudut geser 2 nya 26 derajat ya. Oke, penyelesaiannya kita cari KA-nya, KA1 ya. Jadi nanti ini tadi adalah gamma 1, ada H1, ada C1, ada V1, kemudian ini adalah gamma 2, ada C2, ada V2 ya. Ini 18 kilonewton per kubik, 0 30 derajat, ini 19 kilonewton per meter kubik, C2 nya adalah 10 kilonewton per meter kuadrat, sudut gesernya 26 derajat. Oke, penyelesaiannya kita cari KA1 dulu, tangan kuadrat dari 45 min V1 nya per 2 atau tangan kuadrat dari 45 min 30 per 2 ini adalah 0,33. Kemudian KA2 sama dengan tangan kuadrat kali 45 min V2 per 2 sama dengan tangan kuadrat dari 45 min 26 per 2 0,39 ya. Kemudian KP2 karena di sini ada ya KP2 karena ini termasuk lapisan 2, berarti nanti KP2 seper KA2 atau ya seper KA dari ini adalah 1 dibagi 0,39 ya, diperoleh ya 2,56. 1 dibagi 0,39 ya 2,564 ya. Oke, kita dapatkan, sekarang kita gambarkan ya. Gambarkan diagram tekanan tanahnya dulu ya. Berarti nanti kita cari dulu paling atas karena ada sini ada apa namanya Q ya, ini Q tadi, Q-nya misalnya ya 5 kilonewton per meter kuadrat ya. Berarti nanti kita cari ya, ini berarti ini adalah kita kasih kode AA1 untuk memudahkan. Jadi nanti AA1 sama dengan Q kali KA sama dengan ya Q-nya adalah 5 kali 0,33 ya, 5 kali 0,33 sama dengan 1,665 kilonewton per meter kuadrat ya. Kita dapatkan ini
ya. Ini bisa kita kasih BB1 nanti ya, jadi nanti BB1 sama dengan AA1, jadi sama dengan 1,665 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian kita cari tekanan tanahnya sendiri ya, seperti ini. Misalnya kita ambil B2, jadi nanti B1 B2 ya, berarti nanti gamma 1 kali H1 kali Ka1. Gamma satunya 2, gamma satunya 18 kali H1 nya 2 kali Ka1 nya 0,33. Bisa kita dapatkan nanti 18 kali 2 kali 0,33 11,988 kilonewton meter kuadrat. Kita tarik ke bawah, jadi nanti kita cari B, karena ini adalah lapisannya, ini adalah lapisan 2 ya, beda sudut gesernya beda ya antara lapisan yang H1 dengan H2, maka nanti kita cari nanti B3 ya. Ya nanti bisa kita cari B3 di sini ya. Ya. Atau nanti kita ambil CC1. CC1 atau BP3 ya, nanti besarnya adalah ini, kita hapus saja dulu yang KP ini. Jadi kita cari BB3 atau sama dengan CC1 tadi. Ini besarnya adalah Q yang di atas. Jadi ini Q dengan lapisan 1 ini kita anggap sebagai beban ya untuk lapisan 2. Jadi sebagai beban, sama halnya seperti Q ini untuk beban lapisan 1 tadi. Jadi nanti apa namanya adalah perhitungannya seperti itu. Jadi nanti ditambah gamma 1 kali H1. Nah, karena ini lapisannya lapisan 2, berarti harus dikalikan KA2. Karena ada C, berarti dikurangi 2C2 akar KA2 ya. Tinggal kita masukkan ya, Q-nya adalah 5 ditambah gamma 1-nya 18, H1-nya 2 dikalikan 0,39 ya, KA2-nya tadi dikurangi 2C2, 2C-nya adalah 10 ya, C2-nya 10, 2 kali 10 akar 0,39 ya. Nah, ini bisa kita hitung ya. Nanti ini 5 ditambah 18 kali 2 ya, 18 kali 2 ya adalah 36 plus 5, kemudian dikalikan 0,39, ini adalah 15,99 ditambah yang ini akar dari 0,39 itu adalah kurang lebih 0,62 dikalikan 20, 12 ya, dikurangi 12,4 sama dengan ya 15,99, 3,59 kilonewton per meter kuadrat ya.
Ini kita dapatkan sudah, baru kita gambarkan lagi. Ya, ini adalah sama halnya menggambar yang AA1 tadi ya. Jadi nanti Q kalikan dengan AA. Jadi ini Q-nya tadi adalah Q ini ditambah gamma 1 kali H1 kalikan dengan KA, sama seperti yang waktu menghitung AA1 tadi, Q kali KA. Karena ada sini kohesinya 0, berarti nggak usah dikurangi 2C ya. Kalau sekarang ada C-nya ya, maka makanya dikurangi 2 kali C akar KA. Nah, kita dapatkan seperti ini. Kita gambarkan lagi ya. Ini yang akibat tanahnya sendiri. Jadi misalnya C1 C2. C1 C2 itu adalah tanah daripada lapisan 2 tadi, berarti nanti gamma 2 aksen ya dikalikan H2 dikalikan KA2 ya. Nah, perlu kita cari nanti gamma 2 aksen adalah gamma 2 dikurangi gamma W. Gamma W-nya adalah nanti 9 berat volume air ada 9,81. Jadi nanti gamma W sama dengan 9,81 kilonewton per meter kubik ya. Kita kurangkan gamma 2 nya 19 dikurangi 9,81 ya, karena nanti akan kita dapatkan ya. 19 dikurangi 9,81 adalah 9,19 kilonewton per meter kubik ya. Nah, ini kita masukkan di sini 9,19 kalikan H-nya 4, KA-nya 0,39, kita dapatkan nanti ya 9,19 dikalikan 4 dikalikan 0,39 14,336 kilonewton per meter kuadrat. Kita tambahkan lagi yang akibat daripada airnya ya, tekanan airnya atau C2C3. Jadi nanti C2 C3 itu adalah akibat air, yaitu nanti gamma W dikalikan dengan H2. Gamma W nya adalah 981 kali H2 nya 4 ya. Jadi nanti 9,81 kali 4 39,24 kilonewton per meter kuadrat ya. Nah, ini yang untuk yang aktif, yang pasif bisa kita gambarkan lagi di sini ya, akibat dari tanahnya sendiri ya. Nanti misalnya kita kasih C4 ya, itu nanti akibat daripada, mungkin kita taruh aja di sini, ini kita hapus saja. Jadi nanti akibat dari tanah, ini tanah yang untuk pasif ya. Pasif tadi adalah untuk aktif ya. Jadi nanti C4 itu adalah gamma 2 aksen kali H3 kali Kp ya. Kp. Jadi gamma aksen tadi adalah 9,19 dikalikan 1 meter, H3 nya kali Kp nya adalah 2, Kp nya tadi 1/Ka ya,
1 dibagi 0,39, 2,564 kali 2,564 kita dapatkan dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 9,19 23,564 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian ada tekanan airnya lagi ya. Di sini sebenarnya ada air ya, karena satu kesatuan dengan ini. Jadi nanti kita ambil C5 misalnya ya. Di C4 C5 misalnya kita gabung sini. Nanti C4 C5 adalah akibat air, jadi gamma W kalikan H3. Gamma W nya 9,81 kali 1 9,81 kilonewton per meter kuadrat. Nah ini sudah kita dapatkan gambar-gambarnya, tinggal kita hitung. Nanti sini ada PP1 ya, ini ada PP2 ya. PP1 akibat tanah, PP2 akibat air ya. Oke, kita hitung nanti. Jadi ini bisa kita cari PA1 nya, ini PA2 nya, ini PA3 nya, ini PA4, ini PA5 ya. Jadi tadi sudah kita dapatkan AA1 nya, jadi nanti untuk menghitung tekanan tanah aktifnya ya, jadi ini sudah ya, jadi ini bisa kita simpan nanti. AA1 nya 1, ya ini 1,665 ya. Kemudian jadi ini nanti bisa kita, supaya bisa kita hapus ya. Jadi tadi adalah ini A1 adalah 1,665, B1 B2 11,988 ya. Ini kita hapus saja yang di sini ya. Kan sudah kita pakai tadi. Jadi nanti A1 tadi nilainya adalah 1,665 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian B1 B2 tadi adalah 11,988 ya. Nah, kemudian nanti CC1 ya adalah CC1 atau BB3 adalah 3,59 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian C1C2 adalah 14,336. Kemudian C2C3 adalah 39,24. Ini supaya nanti kalau kita hapus bisa kita lihat di situ ya. Maksudnya itu ya. Ini kita hapus saja. Ya. Nanti baru kita hitung besar tekanan tanah aktifnya. Ya. Jadi nanti tekanan tanah aktif, tanah
aktif. Berarti dari PA1 dulu. PA1 adalah luas segi 4 ini AA1 atau BB1 kali H1. AA1 kali H1 atau AA1-nya, makanya kita tulis 1,665 kali H1-nya adalah 2 ya. Bisa kita hitung ya. 1,665 kali 2 adalah 3,33 kilonewton per meter panjang ya. Kemudian PA2 adalah luas segitiga ini ya. B1 B2 dikalikan dengan H1 per 2. Besarnya B1 B2 11,988 dikalikan 2 per 2, berarti tetap ya 11,988 ton per meter. PA3 adalah luas segi 4 ini C1 dikalikan H2 ya, luas segi 4-nya CC2, CC1-nya 3,59 kalikan dengan 4 ya. Bisa kita hitung ya. 3,59 dikalikan 4 14,36. Kemudian PA4 adalah luas segitiga ini C1 C2 dikalikan dengan H2 per 2 ya. C1 C2 nya kita lihat 14,336 kalikan 4 per 2, jadi nanti 14,336 kali 2 28,672 kilonewton per meter. Kemudian PA5 terakhir untuk tanah aktifnya C2 C3 dikalikan dengan H2 per 2. CC3 nya 39,24 dikalikan 4 per 2 ya. 39,24 kali 2 78,48 kilonewton per meter panjang. Kita jumlahkan ya. Ini kita dapatkan sigma PA ya. Kita jumlahkan dari ini ditambah 28,672 ditambah 14,36 tambah 11,988 ditambah 3,33 kita dapatkan 136,83 kilonewton per meter. Ini PA nya ya. Sekarang yang tanah pasif ya, berarti nanti PP1 adalah C4 kalikan H1 per 2. CC4 nya tadi adalah 23,564 dikalikan dengan 1 per 2 ya. Kita dapatkan ya 23,564 bagi 2 adalah 11,782 kilonewton
per meter. Ya. PP2 adalah C4C5 dikalikan H1 per 2. Nilainya 9,81 ya. 9,81 kali 1 per 2. Kita dapatkan nanti 9,81 bagi 2 4,905 kilonewton per meter panjang. Kita P sigma PP nya nanti sama dengan PP1 plus PP2. Kita jumlahkan ya, ditambah 11,782. Kita dapatkan 16,687 kilonewton per meter panjang. Jadi kita dapatkan ya besar tekanan tanah pasifnya yang ada di sini besarnya adalah 16,687 kilonewton per meter panjang ya. Sedangkan PA-nya di 136 ya, 0,83 kilonewton per meter. Jadi yang diminta tadi adalah besar tekanan ya lateral atau tekanan tanah lateralnya atau tekanan tanah aktif dan tanah pasifnya ya. Jadi ini kita dapatkan seperti ini ya. Oke, jadi ini saya kira untuk tekanan tanah ya pada tanah yang non kohesif, yang kohesif ya. Tadi sebelumnya adalah non kohesif, kalau ini adalah kohesif, mempunyai kohesinya. Seandainya di lapisan 1 ini sudah ada C-nya, otomatis nanti waktu menghitung AA1 tadi ya langsung dikurangkan ya, selain Q kali KA dikurangi nanti 2C1 akar KA1, sama seperti waktu menghitung ya CC1 di sini atau BB3 tadi, yaitu beban di atasnya tadi dianggap sebagai Q, yaitu Q ditambah gamma 1 kali H1 dan membebani lapisan tanah 2 dikalikan dengan KA2 baru dikurangi 2C2 akar KA2 ya. Jadi itu prinsipnya. Jadi nanti kalau lapisan pertama sudah ada nilai kohesinya langsung aja dikurangkan ya. Jadi nanti apa namanya langsung kalau selain Q kali KA dikurangi 2C akar KA ya. Tuh. Oke, saya kira itu cukup untuk apa namanya tekanan tanah lateral atau tekanan tanah aktif dan pasif nanti. Jadi biasanya kita hitung untuk bangunan-bangunan penahan tanah, itu bisa bangunan turap atau bangunan dihin penahan tanah, kita perlu mengetahui besar tekanan tanah yang terjadi ya waktu mendesain suatu dinding ataupun satu turap ya. Jadi nanti turap yang akan kita pasang yaitu mampu nggak menahan ya tekanan tanah yang terjadi ya. Tekanan tanahnya bisa kita hitung seperti ini tadi ya, untuk menghitung tekanan tanah aktifnya dan pasifnya. Nah mungkin kalau di mekanika tanah kita cuma menghitung tekanannya aja, tapi nanti kalau ada di mata kuliah rekayasa pondasi kita perlu menghitung kemampuan atau ya keamanan dari dinding ini. Nanti kita apa namanya kita lakukan ya perhitungan stabilitas daripada bangunan ini. Itu mungkin nanti di rekayasa pondasi ya. Jadi kalau yang untuk mekanika tanah kita cukup mengetahui besar tekanan yang terjadi ya, tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Oke, saya kira sementara cukup, nanti kita lanjutkan untuk materi berikutnya.